Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dan kembali saat ini kami boleh hidup dan bernafas, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5-6. Tertulis demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan Tuhan atas bangsa Israel tidak bermaksud untuk membuat Tuhan menjadi eksklusif hanya untuk bangsa ini saja, tapi mempunyai tujuan agar semua bangsa mengenal Tuhan yang benar dan menyembahnya. Tuhan yang benar itu, Sang Pencipta alam semesta, telah menyatakan dirinya melalui bangsa Israel kepada seluruh umat manusia dengan merendahkan dirinya, datang menjadi manusia yang sama seperti kita, dan mengorbankan dirinya di atas salib untuk penebusan atas segala dosa manusia dan pembebasan kita dari penghukuman yang kekal. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 ini tertulis firman Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini merupakan rancangan Tuhan sejak awal bagi semua orang. Ia menghendaki agar kita semua menjadi bagian dari kerajaan imam itu. Dan ini artinya, saudara dan saya adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Tidak terbatas pada laki-laki, tapi juga perempuan. Dan tidak terbatas pada orang tua, tapi juga anak-anak kecil. Semuanya adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Namun bangsa Israel gagal memenuhi kerinduan Tuhan untuk menjadi kerajaan imam. Mereka berulang kali melupakan Tuhan dan mengingkari perjanjian. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan itu tidak terbiar menjadi kegagalan untuk selamanya. Karena Tuhan sendiri telah datang dan menjadikan dirinya dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai penggenapan atas maksud dan kerinduannya sendiri. Kristus menggenapi segenap tuntutan hukum Taurat. Dengan mengorbankan dirinya, ia masuk ke dalam hadirat Bapa sebagai imam yang agung, yang membawa darahnya sendiri yang suci. Oleh karena Kristuslah, maka citra kita sebagai kerajaan imam kembali dipulihkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibaharui, dijadikan sebagai ciptaan yang baru, dan diangkat menjadi imam-imam kerajaan Allah. Makna dari status kita sebagai imam adalah bahwa kita dikuduskan dari dosa dan dipisahkan dari dunia. Sekalipun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita tidak hidup menuruti cara dunia, melainkan cara sorgawi. Status kita sebagai imam juga bermakna bahwa kita dikhususkan untuk hidup melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan dalam apapun
profesi, pekerjaan, dan pelayanan kita. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang lain di sekitar kita, serta menjadi pendoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 19 ayat 5-6 dan juga 1 Petrus 2 ayat 9 mengandung pesan buat kita semua agar kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam perjanjiannya yang kekal, di mana perjanjian itu dibaharui oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi imam-imamnya, yaitu saksi-saksi Kristus di dunia ini. Saudara dan saya tidak memerlukan lagi seorang imam untuk datang kepada Tuhan, karena kita semua telah dijadikan sebagai imam oleh Tuhan Yesus, dan Kristus adalah imam agung kita. Ini artinya saudara bahwa kita dapat dengan penuh keberanian menghadap hadirat Tuhan dalam doa-doa kita. Sebagai imam, jagalah sikap hidup kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Kasih karunia-Nya yang memampukan kita. Dan berdoalah syafaat bagi mereka yang belum percaya, supaya mereka diselamatkan. Ada janji Tuhan dalam ayat ini saudara, bagi kita semua yang setia hidup dalam firman-Nya, yaitu kita dijadikan sebagai harta kesayangannya Tuhan, yang mengalami berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa selama kita hidup di bumi ini, dan terus sampai pada kekekalan, di mana kita mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami semua, mengingatkan kami akan status kami sebagai imam-imam di hadapan-Mu. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru, dan mengangkat kami sebagai imam-imam di hadapan-Mu. Sebagai imam, kami menyadari bahwa kami harus hidup benar, kudus, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami oleh kasih karunia-Mu, supaya kami hidup senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan mengambil sikap peranan yang sesuai dengan status kami sebagai imam, yaitu berdoa dan bersyafaat bagi bangsa-bangsa, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, yang mau berbelas kasihan, mengasihi dan mengampuni orang-orang yang belum diselamatkan, supaya mereka menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan dan kerjakan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi yang sedang mengalami sakit, kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau berikan jalan keluar dan nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Engkau dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!